Halo guys, kembali lagi bersama gua di kanal YouTube Setanin, ya gak? Setelah banyak pengalaman-pengalaman yang kemarin sudah kita ceritakan, dan hari ini syuting paling spesial menurut gua karena kita kedatangan bintang tamu yaitu teman gua sendiri yang punya pengalaman cukup menarik di rumahnya ataupun di daerah rumahnya ya. Jadi jadi ini temen gua, kenalin namanya siapa? Namanya Muhammad Fahmi Jutra. Ya, tahu Dobol. Ya, Yang jelek dipanggil banget. Dobol. Ya, dia teman gua dari 2000. Anjing. Nggak perlu ya? Nggak perlu ya. Nah, setelah gua tanya-tanya di daerah rumah dia itu kan sebelumnya itu om tante gue itu pernah tinggal di daerah rumah dia. Dan kebetulan banget dia tinggal di sana. Jadi gue pengen kayak menanyakan apa yang diceritakan om gue itu bener adanya apa tidak daerah itu terbilang serem. Cuman kita nggak mau sebut daerahnya ya. Tapi terserah sih, boleh nggak sih? Menurut lu sebagai Boleh. warlock, Boleh-boleh aja sih. boleh-boleh aja. Iya. Karena emang udah terkenal aja daerah situ. Emang udah bukan rahasia umum ya. Karena nggak dapat apa? Nggak ada yang tahu juga. Bukan gimana? B? B apa sih? Karena maksudnya nggak mungkin orang nggak tahu daerah gue tuh. Ya. Makanya gue ngundang dia biar dia menceritakan bener adanya apa tidak, ya kan? Ya. Gue pengen tahu dong, Bol. Lu tahu sejarah-sejarah perumahan lu gak sih? Eh, tahu sih, tapi nggak terlalu Kok wah, tapi tahu banget tapi tidak terlalu sampai mendalam banget sih. Karena rada mengerikan. ya udah lu ceritain yang setahunya aja dan lu ceritain yang menurut lu itu boleh diceritain atau enggaknya. Oke. Sejarahnya dulu deh. Sejarahnya sih keluhnya itu Iya, sejarah daerahnya. daerah gua tuh daerah gini, gampangnya gini mas. Daerah gua sebagai dibilang kalau gua nongkrong di mana-mana, tinggal di mana lu? Di sini. Wah, anak PKI lu ya. Wah, anjing. Di situ gua langsung Ya, cluenya berarti nggak mau ya, nggak mau disebut ya. boleh daerah lu Bang Buaya. Gue tambahin boleh kan nih? Boleh. Molek. Maunya sebutin sama kagak sih lu? Ada kelas kalau sebutin. Tapi enggak apa-apa lah. Oh, itu ngeri juga sih. Lu tinggal di situ dibilang Anak PKI. anak PKI. Anjir. Padahal waktu itu lu tinggal di situ anak PKL kan. Masa lemes dong. Bukan lemes anjir. Kenapa tuh? Panik. Panik aja. Takut masanya masih pulang ke situ ya. Ntar gua gak diterima sama anak-anak kampungan gua anjir. Ya udahlah kita udahin aja ya, Pak. Sia-sia dong undang dia ya. Oke, 3 menit mayan lah. Ceritain dong. Gue juga pengen tahu nih, waktu itu om tante gue kan nggak begitu tahu sejarahnya doang, cuman dia nempatin di situ katanya masih belum terlalu rame. Ya, mungkin tahun-tahun 1900-an mungkin ya. Iya benar. Oh sekarang sih udah rame paling di daerah gua tuh terkenal yang namanya daerah pembantaian. Pembantaian ya. Perang lah, peperangan zaman Iya. dulu. Karena di daerah gua tuh terkenalnya pembunuhan jenderal. Iya, Lubang Buaya Mungkin kan. kawan-kawan semua tahu kali ya, Lubang Buaya tuh tempatnya tempat pembunuhan jenderal, pembantaian, perang segala macam. Dan gua mungkin bisa dibilang punya rumah spesial karena Ada kejunya. nggak gitu. Oh, enggak, kirain Karena spesial kedua. kan. Kirain telurnya 2. Ya terus Sampai mungkin di rumah gua persis itu punya namanya kuburan anak kecil Belanda. di rumah lu banget. Yes, di rumah gua yang gua sampai sekarang gua tinggal. Sering ziarah deket berarti ya? Nggak gitu. Oh, enggak gitu Tapi ya. sekarang udah dipindahin. Dipindahin. Tapi si itunya masih ada di situ. Berarti tidak apa istilahnya tuh bukan rumah lu doang. Kemungkinan ya yang ada Kemungkinan. kuburan itu ya. Iya. Mungkin tetangga lu tuh ada kuburannya di ruang tamunya atau di mana ya kan? Bisa Ya. jadi tuh. Bisa jadi sih, tapi lebih tepatnya sih di gua tuh di ruang apa ya? Ruang tengah tuh. Kalau lu kan tengah. ke rumah gua tuh. Iya, Ruang iya. tengahnya di situ. Ruang tamu. Ruang tamu. Makanya emang sih dia nggak pernah iseng, nggak pernah munculin, tapi iseng banget ya Enggak, ini yang kuburannya. kuburannya. Kuburannya nggak pernah munculin.
si makhluknya itu nggak pernah muncul, tapi selalu iseng dengan Isengnya dengan kayak gimana tuh? isengnya ya lempar-lempar itu terus bunyi keriting keriting keriting, udah kayak lempar-lempar piring digenmenin sama dia, terus Aduh. suara-suara doang bocah. Tapi tidak karena ada barang yang kecil. terlempar. Paling sih tutup panci pernah ceh. Kalau dulu kan gue sama bokap nih ya kan, Iya. nonton dunia lain, dulu masih dunia lain nonton. Enggak gitu aja. Kirain ikut masuk gitu. Nonton lagi asik nonton toto krang ya. Dan gue juga nggak ngambil pusing sama bokap gue, dan ganggu lu katanya. Di dunia Santai gue lagi itu. nonton di dunia lu nih kata gitu. Santai itu. Santai, tapi nggak pernah diribetin. Dan gue pernah temen bokap cuman mampir ke rumah main, lu miara anak kecil digituin, maksud lu apa nih ya kan, kata bokap gua nggak main tuyul kata gitu. Dan bokap gua sempet naik ya kan, gua nggak main tuyul anjir katanya. Kata anjir, nggak ada anjir aja kayak nggak ada, makanya bahasanya gua nggak main tuyul katanya. Bukan, ini cewek cakep katanya, anak kecil cakep tuh, Kecil cewek. cewek Sama anak kecil kayak cewek. di studio kita dong. seberang studio. Cakep cewek. Terus iya emang dulu bokap gua negesin dulu pernah ada kuburan anak kecil Belanda, iya dia orang luar katanya. Tapi nggak pernah nongolin kan, sejak itu belum pernah nongolin. Sampai sekali seumur hidup yang gua tinggal di situ nongolin cuman adik gua doang. Dulu kan ada tuh sakit cikungunya. Oh iya. Gua lagi sakit, adik gua tahu-tahu gua mendusin di jam 2 jam 3 jam 2-an lah. Mendusin gua main HP. Dulu HP gua masih dilipat tuh ceh. Oh PZ3 ya? Bukan Samsung. Oh itu Masih Motorola. lipat. Iya. Ya seperti itulah ya kan. Lihat flip itu dong. Iya, Masih jadi main. promo HP. Boleh cuy, nggak dibayar. Iya, jangan. Terus masih gua rebaan, masih baru bangun Yeah. baru mendusin. Adik gua tahu-tahu bangun dengan duduk ngelihat kiri ke pintu, ke kanan pintu, kiri tembok, langsung teriak kenceng kayak orang lihat Ya sesuatu lah ya, yang bukan di Ngeliat. dunianya. Teriak yang dia lihat sampai kayak sampai ketakutan dah. Dan gue di samping cuma bingung dong, ada apa nih gitu loh. Sampai paling gue peluk adek gue sambil teriak, jangan di situ, pergi lu katanya. Tuh apaan, kata gue nih ngomongin apaan nih, gue baru bangun, baru sadar kan. Akhirnya bokap gue di bawah kan, gue panggil, apa bangun, bapak gue langsung bangun, kayak langsung kayak jaga gawang atau langsung begini tuh. Oh iya. Ada apa nih anak gue? Nah dulu tuh masih ada almarhum buyut gue. Oh masih ada. Buyut gue dulu tinggal di rumah gue. Sampai buyut gue denger dong, dia keluar dari kamarnya, buka pintu kamar orang tua gue kan, buka, ada apaan? Sampai dia teriak, Uut jangan di situ katanya. Uut jangan di situ, awas deket dia, awas nyenggol dia katanya gitu. Dan Uut gue orangnya pemberani juga, digebrak tuh pintu, brak, pergi lu anjing. Dan gue nggak pernah denger Uut gue ngomong anjing. Baru itu ngomong kasar, pergi lu anjing, jangan ganggu. Kayak udah ngeganggu banget. Wah parah itu ya. Buyut gue tuh nggak pernah marah, orangnya kalem. Dan itu gue baru denger yang namanya teriak bung gitu ya kan. Wah anjing, gue juga takut kan. Akhirnya yang dilihat udah disadarin sama bokap gue, digebrak-gebrak bantalnya, gue nggak ngerti lah. Ya, dengan cara dia lah. Iya gue nggak ngerti. Besok sorenya bokap gue emang rada bisa Rada ya belum tentu bisa banget karena dia dulu pernah ngaji sampai diceburin kolam yang itu di bawahnya ada ular kodok. Wah hewan-hewan gue ngerti, katanya sih dia ngaji, gue nggak ngerti itu ngaji apa ya. Iya. Tapi dulu dia pernah kayak begitu. Cuman minta botol ABC itu ya, botol marjan. Botol sirop. Nempel di tembok, cuman begini tembok. Dilus-lus temboknya gini nih. Tayang gitu. Wah gitu, digituin toto masuk. Dan sampai sekarang nggak bisa muncul lagi. Ada sih yang melakukan pengusiran dengan cara kayak gitu tuh banyak juga. Cuman ya itu ngeri juga sih. Dan gue juga kaget, bapak gue bisa anjir gitu. Karena gue nggak tahu bokap gue bisa bikin gituan. Dan akhirnya tanya lah tuh adek gue. Iya ini baru gue mau nanya, adek lu ngomong apa
pertama tuh nggak mau jawab nggak mau jawab, apaan sih nggak mau, dan akhirnya dikulik lah sama nyokap. Sama Waduh. nyokap dikulik, Heeh. apaan, ngeliat apa semalam gitu ya kan. Ya. Ngeliat apa semalam, cuman ngeliat cewek cewek baju merah, tinggi, cantik, tapi adik gue ketakutan. Mungkin ketakutannya gara-gara dia orang Luar kali ya. luar, karena tinggi, baju merah, Gila ya. lur. Jadi rambutnya ini rambut Belanda tuh nggak sih mas, yang Iya. terus Iya. meringkal-ringkal sininya Anjir. tuh. Di mana lu? Ya. Tuh kayak gitu dulu. Dan akhirnya oh ya udah, dan ternyata mak gua ngahin dulu juga. Mak gua pernah dari jauh kan lurusan tuh masuk gang gua, Ya. ada yang masuk ke rumah gua pakai baju merah. Waduh. Nah mak gua mau sampai rumah dong, masuk, Iya. kirain tamu mak gua. Oke. Tuh gak ada tamu, di samping mah ada tamu katanya. Dulu manggil emak, nggak ada. Lah tadi siapa cewek baju merah masuk ke sini katanya. Lah katanya. Nah itu masih pertanyakan. Dan ternyata kata teman bokap gue itu dia penunggu toren. Toren yang di rumah lu itu ya? Yes. Waduh. Sampai sekarang. Sekarang masih ada, suka kadang-kadang iseng nggak dia? Kalau iseng sih sampai sekarang masih banget. Apalagi semenjak gua kemarin direnov rumah gua. Oh. Wah itu rese mas. Kayak nggak terima ya? Kayak nggak terima, tapi tukang-tukang sama bokap minta izin nih direnov, dirapiin rumah gitu kan. Nah, Begini. isengnya itu kayak gimana sih? Isengnya itu kelebatan sih yang sering. Oh, gue kira tuh isengnya tiba-tiba semennya udah diadukin. Nah, kayak gitu. Nggak Kayak gitu anjir. Ya kan Malah biasanya dulu- isengnya gitu Gue kan. punya cerita tuh yang sama temen gue. Gue dulu balik dari Monasco, tau kan? Yes. Mungkin tahu dari Monasco. Ya, Gue balik dari sana. si balapan sih. Nggak gitu anjir. Pak, Nyantai pembalap di, liar, Pak. Pak ampun Pak ya, maaf Pak. Terus nyantai lah di teras yang lu duduk. Yeah. Duduk di situ sekitar jam 1 jam 12-an. Mm. Nah si temen gue tiduran madep ke got. Gue Tembok. tembok buntu. Yes. Yeah. Udah tuh sambil ngerokok nyantai. Wah itu apaan bol katanya. Apaan sih? Ternyata cuman pala dari samping tembok. Itu rambutnya sampai gitu. Panjang. Itu gua ngeliat langsung sama dia. Langsung gua buka pintu, dubrak. Itu pintu gua masih dikunci. Jebol maksudnya. Gua dobrak. Itu kenapa lu takut? Takut juga anjir. Itu gua Cemen. pertama kali ngeliat. Nggak gitu anjir. Iya sih, gue juga gibrit sih. Gua pertama kali Asli. ngeliat yang ada di rumah gua, karena dari dulu cuma dengar kelebatan, terus dengar suara main di rumah gua mas, Di rumah di luar, itu. di teras. Iya. Teras. Nah dari situ masuk, dan teman gua sampai jadi balik nggak, gua kata gitu. Nah, Agak makasih gitu. Itu kunci motor, HP, rokok masih di luar. tapi pas temen lu lihat juga. Gua ngeliat juga, gua Lihat kabur. juga. Kabur Akhirnya karena iya, gua cuma ngeliat rambutnya doang, kata dia ngeliat sampai pala-palanya. Gua ngeliat rambut doang, gitu. Wah, langsung gua cabut gua. panjang, Bol. Panjang, parah. Rapunzel. Hitam tadi mas, karena Rapunzel kan coklat ya. Iya, dia hitam. Aduh. Iya, maksa lagi. Masih mau aja Rapunzel. Rapunzel akhirnya- dagang pulsa kan sekarang. Rapunzel. Lanjut, Gue Bol. jokesnya gak nyampe sih. Gue gak nyampe jokes gue. Enggak tidak memaksakan, Dari harus situ lucu. ya udah akhirnya Hmm, nggak balik dan sampai pagi. Kita tolong ke bokap buat ambilin HP HP dan kunci ya. dan kunci motor sama rokok. Sampai dia diomelin, lu pulang kemana, tidur sama siapa, sama mamanya dia. Ya, kamu di Dengan mana dengan siapa? Semalam berdua. Semalam melihat demit. Iya, satu sih. Dari situ udah tuh. Nah mulai di situ makin percayalah gue yang hal-hal yang seperti itu, makin emang di rumah gue emang ada gitu loh, tapi nggak pernah gue ambil pusing. Terus warga gue juga nggak ribet. Iya. Harus manggil orang pintar, harus ngurusin, enggak, karena Kayak itu ya ya udah nggak mau ganggu, ini itu tempatnya dia dulu juga, gitu juga. iya. Kita kan juga Dia pendahulu lah. Iya. paham lah. Tapi selain keluarga lu, tetangga yang datang itu pernah ada yang ngomong nggak ke lu? Pernah So- digangguin apa gimana Wah, gitu? kalau tetangga, malah rumah tetangga gue aja yang depan gue tuh
rumah depan gua kan ada pohon panggah tuh, Oh iya. gang gua. Ya. Itu dulu punya cerita, dulu ada anak kecil, cucunya yang penghuni situ. Banyak anak kecil ya di sana ya. Enggak, itu masih hidup, Oh, masih hidup anjir. Masih hidup. Jadi itu dia maaf. Gue nggak tahu, lu nggak jelasin coy. masih anak kecil, masih hidup anjir. Panik gue. Nah terus lapar lah malam-malam minta Oke. makan. Akhirnya si neneknya ini mau sate enggak gitu kan. Ya. Mau, akhirnya nunggu di teras. Di terasnya itu persis depannya pohon mangga gede. Ya. Dan akhirnya nunggu si anak kecilnya tanpa ada dosa cuman terakhir ngomong gini, bude itu ada orang di pohon nemplok, lehernya panjang buat bude sampai sini tuh. Anjing, tuh cerita besok pagi cerita sama keluarga gua. Itu depan gang rumah lu dong. Iya anjir, gua kan sering pulang malam kalau masuk situ. Ya, iya, gue juga kalau dari rumah lu lewat situ, Cuk. Langsung kayak gitu tuh, udah nggak pakai basa-basi, si budenya langsung gendong masuk ke dalam. Nggak jadi makan sate. Ya. Dah gitu. Dan akhirnya nyokap gue bilang, lu jangan pulang malam-malam. Tuh si Ira sama mbahnya nungguin sate, nunggu gituan. Aku kan orangnya cuek ya, udah amat. Ya udah, tapi gue belum pernah sih kalau masalah itu. Tapi gue gimana nih? Apa? Motor gue kan di rumah lu nih. Aman sih, Gue harus balik ke rumah dia. Ini tuh kita malam, kemungkinan juga kelarnya malam, terus harus anterin dia lagi ntar. Anjir, iya juga motor gue di rumahnya nih. Nanti apalagi ada TK ya. Oh iya. Udah, Mau ntar dibahas. TK nih, ntar masuk. Ntar dulu, Oh, sekitar sekeliling rumah lu dulu lah. Rumah Mana lagi selain tanggal itu, rumah lu udah segitu doang? banyak sih, Menurut lu terserem tuh posisi Dulu lu, kan zona rumah lu tuh paling serem di mana sih? Menurut lu pribadi? praktek ke Joko Bodo. Rumah Jenderal. Jadi praktek ke Joko Bodo, Rumah Jenderal. Waduh. Itu dulu sih di situ manggil Rumah Jenderal karena dulu jenderal yang nempatin di situ. Iya. Dan anaknya jenderal dulu satu TK sama gua. Hmm. Dan gua dulu sering main ke situ karena rumahnya gede. Gua sih orang kampung main ke rumah gede gitu kan seru kan. Iya, seneng ya. Kenal tuh gua nama nggak salah namanya Anggi. Cowok Anggi cowok. gondrong. Nah, kayak dulu. Itu lu bisa bilang serem. Emang ada apa ya di rumah jenderal itu? Kejadiannya Kejadiannya entah lu pokoknya atau setelah siapa-siapa yang udah pernah ngerasain aja gitu. jadinya tuh rumah kosong. Kenapa kosong? Karena rumah si jenderalnya ini meninggal. Terus keluarganya pindah. Ya. Dari kecil gua sampai SMK itu masih kosong. Berarti udah sekitar 10 tahun atau 20 tahun kali aja. Iya ya dong. 15 tahunan lah tuh Kosong rumah kosong. Dan rumah itu sering dipakai buat Apa? gitu. Apa sih? Buat cewek. Terus Oh, maksiat. maksiat. Ya bilang aja Terus udah. waktu kosong. Pas semenjak kosong itu jadi Karena- dipakai buat aneh-aneh lah ya. Aneh, kayak yaudahlah kayak narkoboy gitu-gitu. Ya gitu-gitu. Ya kan? Ya aneh-aneh, habis aneh-aneh kan enak-enak. Wow. Ya gitulah. Anjir, rumah bisa-bisanya orang maksiat di Dan rumah tapi- kosong. Kalau setiap ada ke situ pasti ada aja kejadiannya. Entah dulu tuh ada kolam tuh di bawah di bawah. Jadi tuh rumahnya emang desainnya Ya. Ya mulai mungkin dari Jenderal tadi kan. rumah jenderal. Rumah jenderal emang tempatnya kayak gitu-gitu. Ya, yang buat So, Aneh-aneh. gitu lah ya kan. Dan mungkin pernah gua di situ. Tapi nggak sampai kayak gitu anjir, nemenin doang gua. Waduh, jujur banget lagi. Jadi satpam apa ya? Ya terus itu kan udah yang sekitar 20 tahunan ya kan. Iya, Dari lu apa tadi? TK. TK, iya. 20 tahunan kosong di tempat aneh-aneh, terus Ceritanya juga dulu pernah nih anak-anak gua berenang kan depan kali itu. iya depannya Persis kali kan, ya. depannya kali. Iya, depannya kali. Berenang, terus saya berenang jemur baju lah di rumah jenderal, di atasnya ditaruh di genteng. Dulu masih ada HP Sony apa Motorola gitu. Pokoknya HP-nya tuh ada infrarednya. Ya, dulu sih infrared banyak ya. Pokoknya di tahun-tahun 2018 tuh videonya masih ada Oh,
Oh, masih ada videonya? Karena ada videonya mas. Jadi setelah keringin baju, lu kan nggak boleh tuh kalau basah-basah baju balik ke rumah ditanyain lu ngapain lu sama Iya, panik pasti kan, Keringin- habis ngobak keringin. gitu lah. Habis ngobak turun, itu ada temen gue megang HP Sony Ericsson, videoin lah, dan itu gue baru lihat isi dalamnya karena video itu. Apa tuh? Masih ada isi-isinya kayak lemarinya, Oh. kayak lemari isinya piring-piring, Iya, masih iya. bagus lah ya kan. Iya. Udah kayak gitu turun ke bawah, videoin, langsung gelap kayak mendung. Anjir. Turun ke bawah tuh langsung mendung, dikirain mendung mau hujan. Ya, nggak taunya. Pokoknya gini, pas mau mendung turunlah si Poci, Waduh. tapi nggak napak mas. Itu videonya gua ngeliat, satu kampung lihat video itu, viral di kampungan gua. Itu siapa yang megang video ya, Bol? Ada namanya si Ian dulu, Ian Temen sama lu? Rifki ya. Sekarang dia masih megang. Itu terakhir tuh 2018 2017an masih ada videonya. Nggak lama ya. Nggak Pokoknya lama, setelah- dia masih nyimpen dia ya. Masih nyimpen, apa orang sampai pernah pindah ke Android tuh video, karena dipertahankan tuh video, akhirnya hilang juga anjir. Ada Sulit video sih ya. pokoknya di kaca videoin begini, foto gitu doang tuh, turun turun di kaca. Kalau lihat secara langsung nggak ada, soalnya temen gue ada video gini, Nggak ada di HP ada. Lu kan HP kayak Nokia gitu kan. Iya. Wah, apaan tuh? Dari situ keluar, ternyata di luar terang Di beneran. kamera mendung. Mendung pokoknya tau, dia pas turun ke bawah, udah kayak mendung gitu, gelap. Jadi tuh di luar kaca langsung luar, tapi mendung. Kaca mendung. Dikirain mau hujan nih, udah cabut ya. Pas mau cabut, turunlah tuh si Poci, cuman goyangin doang nih, ting gitu. Pas cabutnya barengan mas, dia kabur, Cep, itu jelas, tapi nggak ada mukanya, dan dia nggak napak, gelantungan doang gitu. Jadi gitu tuh, gini deh. Gitu ya. Anjir sih. Dia cabut, Sayang teman banget gue ya. cabut, Videonya tuh udah nggak ada ya. udah nggak ada. Tapi kayaknya juga serem juga kalau gue masih lihat. Ya kalau daerah gue sih emang begitu sih, parah. Menarik banget ya. Apalagi dulu bisa dibilang dulu kan kali sunter ya kan. Apa? Terus rumah gue tuh kali sunter, Perairannya. kalinya namanya kali sunter. Dan Oh. dulu juga ada cerita buaya putih. Iya itu pernah denger tuh gua. Apa ya dulu nama yang punya kan buaya putihnya Ki apa gitu, pokoknya terkenal juga di Keramat tuh, terkenal tuh. Jadi Terus- buaya punya dia itu. Mungkin dan ceritanya kayak gitu. Tapi buaya itu gimana tuh? Pas ada orang tahu di situ ada buaya itu, apa efeknya buat lu pada? Efeknya nggak ada sih Nggak ada, cuman tapi kalau ada hidup di situ. banjir, kalau banjir tuh selalu makan korban. Aduh. Makan korbannya orang luar, nggak pernah orang kampung situ. Oh, yang bukan warlock ya? Ya benar. Anjir. Jadi takut gua Jadi- main ke rumah lu. Pagi nih, Lagi hujan pagi udah gini, banjir. iya kan? Di lain-lain udah surut mas. Di hack, di mana-mana tuh udah pada surut. Cuman di gua doang yang belum. Di rumah lu doang yang belum. Di rumah gue yang belum. Dan akhirnya dulu pernah cerita nih, temen gua ngebilangin, sesepuh situ jangan pada ke kali katanya. Oke. Ini nggak surut-surut, lagi nyari tumbal. Gitu, ngebilangin dah tuh di antar RT, kasih tahu, Anjir. pakai mic, Berarti kalau RT jangan ngomong kayak dekat-dekat gitu, kali ya, gitu kan. kemungkinan tuh kali untuk surutnya harus ada tumbal dulu Iya. ya. Soalnya ngomong begitu, coy. Dan Terus kayak gitu sepuhnya, jangan ke kali, ini belum surut. diumumin Lagi pakai. nyari tumbal. Kan ngeri banget, Cok. Iya. Tapi ngumuminya jangan ke kali dulu ya. Dan situ orang-orang situ udah bakal bilangin anak-anak jangan kali. Oh, mungkin ada beberapa warga yang udah paham Udah juga lah paham, ya. udah paham. Pagi nyokap gue juga udah paham. Iya, iya. Adalah iya, orang iya. luar nih, 3 orang, umuran gue berenang lah di situ mas. Dulu kan namanya banjir-banjiran seru berenang. Menarik sih main menarik, banjir-banjiran ya tuh kan? sangat menarik, coy. Bilangin lah, gue ke belakang sama teman-teman gue tuh. Heeh. Wih lu ngapain katanya? Jangan ke kali-kali lu. Lalu ngapa katanya? Lu ngotot. Nyolot. Tonjok lah sama temen gue si Bray nih ya kan. Gua ya kan. Lu bisa jadi bilangin gak sih katanya kan. Udah selesai bisa. Sorenya jam 5. Itu dia 3 orang Heeh. yang keluar dari nongol ke perkampungan lagi, 2 orang doang.
Satunya kemana? Sambil teriak, temen gue kali bang nyebur katanya. Dan temen gue bersalah banget lagi. Yang hilangnya dia ditonjok. Tapi kan Parah, itu dia sampai nyesel. aduh, Anjir yang gue tonjok yang hilang bol katanya. gue bukan yang ngetawain apa gimana, enggak, cuman gitulah kadang sisi orang batu ya kayak gitu ya Karena kan. cerita gini Ceh, kenapa sih dia bisa hilang? Kenapa tuh? Di kalinya itu, tau kan kita mau mancing itu kan lewat jembatan. Oh iya iya Dulu iya. tuh jembatannya nggak bagus. Mau mancing, iya. Mancing. Bener. Jadi ada orang minta tolong gitu mas, di banjir tuh airnya kenceng banget, tapi dia cuma stuck, orang di diem doang gitu. Tolong gitu kan. Iya. Terus 3 orang ini bantuin gitu kan. Ya. Nggak ada yang berani. Ada Yang berani lah sih. Yang berani yang ditonjok itu. Iya. Udahlah gue yang nyebur katanya. Jangan dan nyebur lah. Blok. Ada 2 versi cerita dan gue sampai sekarang nggak tahu. Mana kebenarannya ya? Katanya versi pertama orangnya hilang dua-duanya. Yang bantuin hilang, yang minta tolong juga hilang. Nyelam lah. Bu Arus. Dan ada versi dari si temennya 2 orang ini, katanya orang itu selamat, cuman ngomong, jadi udah ditolongin orangnya di pinggiran, tapi arah kita mau mancing tuh Ceh, megangin pancingan, bantuin tuh temen lu tuh kasihan. Langsung cabut orangnya. Gua nggak tahu tuh yang bener, sampai sekarang gua nggak tahu apakah misalkan itu yang bener babi sih. Gua nggak tahu tuh apa orang beneran apa. Gue gak tau tuh mas, tapi sampai saat ini gak ngerti, gue gak ngerti. Tapi itu sumpah sih kalau yang fakta kedua itu bener, nyesel gue bang nolongin guys. Udah gitu akhirnya kan ya. Lapor lah si 2 temen ini ke orang-orang situ, nyebur hilang. Udah akhirnya rame, itu gak ada sejam mas, surut gak ada sejam surut. Jadi ini siang nih. Di wilayah-wilayah lain tuh udah surut. Iya. Gua doang belum. Karena kali Sunter kan sekali doang jalan, satu lurusan doang. Karena yang bisa dibilang ya itu ya. Tapi tahu percaya nggak percaya, tapi setelah makan korban selalu surutnya terus dengan cepat ya. Iya, terus juga orang tuanya nyamperin lempar bantal, katanya bisa lempar bantal di sini. Bisa balik lagi. Ntar bantalnya berhentinya di mana, nyangkut di pohon itu mana? Di situ. Ada di situ katanya. Udah tuh dilempar bantal, nyangkut di pohon, dicari di bawah-bawah pohon, di bawah-bawah kalinya nggak ada. Pokoknya ketemu-temunya besok, adanya di Borobudur. Kalimalang dong. Yes. Jauh ada di sana udah bengkak. Berapa hari itu? Sehari Ceh. Besoknya. Sama Basarnas katanya dia di sana udah bengkak, udah biru, udah gede lah gitu. Iyalah lumayan sehari kalau dia posisinya tenggelam terus. Gua nggak tahu dah tuh. Karena gue dulu juga pernah tuh yang namanya bahasa sana tuh gloyor Ceh. Jadi kalau misalkan lagi banjir, nyebur ke kali Ceh. Nyebur kali, ntar gloyor sampai mana? Sampai depan Molek. Baru naik lagi. Enggak, gue kalau itu gue nggak pernah berani tuh. Lu kalau misalkan banjir itu arusnya gede banget mas kalau lagi banjir kali. Iya dong, pasti dong. Dan bisa dibilang nggak mungkin orang Molek yang bisa berenang. Karena lagi banjir gede begitu aja, lu bisa menyebur, naik lagi selamat. Orang itu aja yang kita ceritain tadi, nyeburnya lagi selamat tadi. Iya. Abang-abangan gue jago-jago. Friendly banget ya sama warlock ya. Wah mentalnya gokil mas. Gue pernah sekali nyobain, habis itu gue gak mau nyobain lagi. Lu berenang nih di arus gede. Iya. Lu kesedot sini. Wah mana-mana tuh. Ada abang-abang gue nyamplok di pohon, gak kuat kedingin begitu. Gue ke curug mana gitu arusnya kayak lumayan. Gue lebih baik agak turun. Wah itu abang-abang lu sering namanya. Gue baru nurunin kaki aja nih. Kaki udah begitu, iya, udah ke bawah. Iya. Dulu bahasanya kalau lagi ngerokok nih pinggiran ini gloyor mas, nyemplung. Iya itu. Dan nyemplung di kali mas, di kali bener besar itu. Iya. Nyemplung, ntar nongol-nongol gua nyemplung lagi. Sebolang-bolangnya gue nggak pernah berani tuh melakukan hal kayak gitu di saat banjir. Gua sekali dipaksa sama abang-abangan gua, nyebur tuh. Gua pukulin lu, anjing kata gua. Wah gila ya udah gua nyebur. Wah kagak ada 10 meter gua langsung naik lagi. Ngeri anjing. Gua pukulin lu katanya. Dulu sana tatarannya ini Ceh. Prospeknya ngeri juga coy. Prospekannya tangan sama kaki diikat, cemplungin, cabai dibebek gitu, dihancurin, masukin ke mulut sampai lakban. Dulu ceburin kali. Tapi memang sih kalau udah makan pedes tuh nyemplung langsung hilang pedesnya. Tapi dilakban Ceh mulutnya. Aduh.
Goblok tangan lu. Ih, itu tadi apaan sih, ini ada aja anjing. Dilakban mulut teh. Tapi sambil ngunyah. Enggak. Si itunya udah dibebek cabenya. Kan dimakan kan cabenya. Mm-mm. Mulutnya dilakban. Nah, tadi kan lu udah ceritain sampai rumah-rumah jenderal dan kisah-kisah yang ada di kali. Gue pengen tarik dulu nih. Selain pengalaman-pengalaman tadi tuh, itu di rumah lu ada lagi nggak sih pengalamannya? Ada ceh. Apa tuh? Ceritain dong. Ini seru sih. Kejadian sih di sama nyokap gua. Nyokap lu yang ngerasain nih? Nyokap gua. Ya. Kenapa lu? Rada mual. Nggak sepi. Rada gini dulu tuh, nyokap gua di tingkat kan. Dia nyapu nih ceh. Nyapu di atas di tingkat nih mas. Saya nyapu di situ kan ada hording sama jendela. Oke. Jadi persis banget rumah gua tuh belakangnya tuh sekolahan Santo Markus. Oh Santo iya iya Markus, iya iya ya iya kan? iya iya. Nah di belakang rumah gua itu kalau dibuka jendelanya kelihatan lah taman kanak-kanak TK-nya tuh kayak Oke. ayunan gitu-gitulah ya kan. Dari situ udah mak gua beres-beres di atas, lihatlah tuh ke jendela. Lah cuman pakai baju putih madepnya ke sana. Madepnya nggak ke jendela lu? Nah, mak gua nggak rumah. Rumah apaan? Udah maghrib masih mainan aja gitu ya kan. Waduh. Ngapain bukannya pulang gitu ya kan. Iya 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 iya. Ngapain di situ pengen maghrib nih. Datin ya mak gua. Nah itu orangnya cuma begini doang nih. Tahu suster nggak sih, suster yang nganter-nganterin Oke paham. anak-anak itu? Iya 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 tahu gua. Madep ke ngeliat-ngeliatnya tuh bukan kemana-mana ya, tapi ngeliat ke mak gua langsung gitu. Anjir. Secara tidak langsung dia denger ya. Gua nggak ngerti, mak gua langsung turun ke bawah manggil bokap gua. Anjir itu secara tidak Apa itu langsung. di atas ada apa gitu kan? Coba lihat situ, pas itu ngeliat nggak ada, tapi ayunannya gitu, twing. Mati. Ayunannya gerak. Anjing kalau ditanya merinding mulu gua. Jelek banget nih. Itu serem sih. Nah dari situ dah tuh mak gua sampai sekarang nggak pernah mau ke atas lagi, sampai sekarang direnovasi nggak mau juga ke atas. Walaupun udah direnov nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Oh. Gara-gara itu doang. Itu Karena juga emang yang epic bikin- sih. Itu epic Yang banget bikin sih. creaky tuh, yang Kenapa? bikin serem tuh emang di atas sih ceh. Dulunya Rumah lu. rumah gua, dulunya tuh emang paling serem. Pokoknya serumah yang berani ke atas cuman bokap gua doang. Lu pun berani. Emang kenapa sih? Parah ceh. Padahal dulu kalau misalkan banjir, yang ngungsinya ke atas. Tapi kan kenapa sih gua nggak berani atas? Satu, udah lawas juga kemarin bangunannya. Oh, takut rubuh. Rubuh, injeknya katanya harus pilih-pilih gitu. Gua nggak ngerti dah. Ya, oh kayu ya. Kayu ceh. Kayu kan zaman dulu. sebelumnya tuh. Jadi iya wajar sih harus milih-milih takut edar. Jadi seminggu sekali tuh, 2 minggu sekali atau seminggu sekali bokap gua yang bersihin. oh, Harus bersih katanya kalau kata bokap gua. ya memang. Dan katanya yang di situ nunggu gua nggak suka kotor. Oh iya iya iya. Jadi kalau kotor dikit udah pasti ada di atas tuh, ada aja yang rame di atas. Kayak ngodein Berisik ya. aja gitu. Burak. Kayak udah waktunya nih Iya, bersihin. nah, besoknya kalau ini bokap gua bersihin. Kayak gitu sih. Yes. Udah itu aja tuh. Sama atau lagi tuh. Sama apa lagi nih? Kok banyak Gue banget. tahu kan, gang rumah gue yang pohon mangga itu kebanyakan rumah kosong tuh. Wah. Ntar gue di sono. Kan ntar gue temenin ya kan. Iya, sampai keluarga enggak lo? Keluarga nggak, apa Indomaret. Indomaret Ya ya. insyaallah. Enggak, tapi lo waktu itu nemenin gue nyampe situ gue di gaspol anjir, Lu harus tinggalin ikut gue. 10 juga ceh. Karena lu tahu kalau gue gara gaspol udah males deh kalau di. Beda aspek bos. Ah iya. Lanjut. Kan di rumah gue tuh kan ada rumah kosong tuh. Ya. Oh depannya kan tuh. Iya. Gue juga kan pernah parkir motor gue di situ tuh. Situ. Terus dulu tetangga gue tuh ada, jadi mau ke warung belakang, lewatin rumah gue dulu. Ah iya. Ceritanya tuh ada sapu di dalam rumahnya. Rumah kosong ada sapu. Terus dilihatin dari luar ya kan. Terus sapu kok kayak ada yang nyapu. Kayak ada nyapu. Kayak ada yang nyapu. Nama Mbak si L, namanya kan Mbak L. Di tompok lah tuh kacanya diginiin.
sapunya itu ngereok. Sapunya ngereok terus langsung nabrak ke kacanya. Brak. Kayak Udah cabut tuh. dia lu jangan lihat. Iya. Iya, Padahal tuh gue juga ngeliat sapu mah begitu-begitu Wah. aja. gini ya. Itu kan keluar rumah lu itu kan langsung rumah kosong itu. Iya. Otomatis mata melihat kaca itu dong. Ya. Tapi gue kalau setiap gue keluar, Gue takut. tapi kalau gue itu Mas. padahal tuh sapu gak kenapa-napa kalau gue setiap lewat situ emang ada sapunya. Sumpah ini kayaknya ini hari ketololan gue ya. Ya, Bagus gak settingan gue? gue niat jemput, jadi kan istilahnya kalau jemput dia bisa gue turunin depan gang lah ya. Enggak, ini tadi dinawarin pakai motor gue aja. Jalan, motor lu taruh sini. Gue lupa kita mau ceritain ini. Gue lupa kita mau ceritain ini dan kondisinya tuh gue harus balik lagi ke rumahnya dia. Yang tadi nggak tahu jadi tahu nih, selubuk gangnya nih. Parah sih. Tapi aman sih, Ceh. Tapi ya rumah kosong itu sampai sekarang masih ada kayak ngasih apa sih, interaksi gak rumah itu? Masih, tapi sekarang udah mau ambruk anjir rumahnya. Karena udah Itu berapa tahun bol kosongnya rumah itu? kosongnya sekitar 2 tahun 3 tahun lah. Lumayan ya. Jadi kosong lama, ngisi sebentar doang. Kosong lagi. Kosongnya lama. Sekali enggak, itu udah berkali-kali orang ngisi. Baru sekali. Jadi lama kosong, dijual, ada yang beli, dikontrakin. Kosong lagi. Kosong masih, terus ada yang ngisi sebentar doang. Kayaknya 6 bulan doang udah ngisinya. Cepet lagi orangnya. Apanya? Iya, Karena emang tempatnya serem Mas, banyak ular. ular beneran. Beneran. Ngeri Ular banget banyak ya. tuh. Nah si yang Ngeri banget ya. tinggal di situ kan tetangga gua juga. Emang nemuin ular di situ. Kayaknya lu Ular. orang itu nggak perlu takut, bisa calling Panji Petualang, coy. Iya Oh, kan? iya. Mas Wanji. Sang penakluk. Dia salah, bukan Mas Panji Pragiwaksono. Emang iya. Namanya itu. Enggak, yang stand up kan. Ya, jujur selama obrolan ini tuh gue dari tadi mikirin, Apa? Buat pulang gimana gitu ya kan. bisa besok nggak ya ngambilnya. Tapi kalau besok gue naik apa ngambilnya? Maklum, Aman Ceh, paling baru belum punya mobil. di TK doang. Aman ya Mas ya di rumah gua. Nah, itu kan yang selalu lu bilang TK itu, yang selalu lu cerita nih. Sebelum ini gue juga diceritain nih. Katanya di dekat rumah gue nih ada TK, Cek. Serem gitu-gitu. Nah, itu lu pernah ngerasain memang di TK itu. Dan ini yang kata lu jalur kita pulang kan. Hai. Hehe. Kalau ngerasain sih belum pernah ditongolin Ceh. Cerita dari orang pernah. Banyak. Apa aja tuh di TK itu? Mau kapan nih, apa baru kejadian kemarin? Baru kejadian kemarin. Diurut aja dari sebelumnya dulu sampai tuh kejadian yang baru-baru terjadi. Dulu tuh emang jalur dulu kan ada rel kereta tuh. Jadi TK jalanan dulu di situ ada rel kereta Belanda. Yang TK itu kan ada tembok lubang buaya ya? Iya, tembok lubang buaya. Jadi relay itu di TK-nya apa di tembok lubang Di buaya itu? belakang temboknya. Lubang buaya dalam dong. Iya. Ada rel kereta. Kenapa sih gue bisa ada rel kereta? Gue kata nggak percaya aja. Lu juga nggak percaya tadinya? Dan sampai gue dulu ngambil nanas. Nyolong Ngambil nanas. Wah, dulu gue nyolongin dulu. Maaf ya Pak. Kenakalan anak Kenakalan remaja. muda ya kan. Yang gue injek di situ malah rel keretanya, tapi udah nggak berfungsi. Rel kereta dulu zaman Masih dulu ada, masih rel ada, itu? masih ada, Di balik tembok itu masih ada. masih kelihatan, bukan kependem tanah ya, masih ada, Ini masih nimbul. tapi nggak bersih. Tapi itu rel kereta apa ya? Katanya tempat kayak penyuplaian makanan, terus buang-buangin mayat, aja gua ngerti deh, pokoknya tempat lalu lalang kereta pada intinya ya kan, karena kan rel kereta. Kalau dipikir-pikir itu ujungnya di mana? Akhirnya di mana tuh Gua rel? nggak tahu. Apa mungkin sana-sananya itu udah jadi bangunan rumah? Lah udah pasti jadi bangunan rumah Cay. Atau udah jadi jalanan yang Udah bakal ditutup? jadi jalanan, karena kan di sebelumnya terus kan jalan lubang Jadi kalau telusurin sejarahnya
gokil. Nggak Nggak habis-habis. habis kalau Kayaknya ngeri banget. ditelusurin. Secara lu di situ ada rel kereta. Yang gua tahu tuh ya jalur Tebet udah mulai ketemu rel kereta kan ke Bogor kan. Iya. Tapi gua nggak tahu tuh apa jalur keretanya buat apa jalur untuk Tapi antar barang, jalur perang-perangan. kereta, jalur kereta itu pernah ada suara-suara kereta nggak sih? Pernah terdengar ada suara kereta lewat lagi nggak sih dari warga situ? Gua belum pernah dengar. Belum Tapi pernah. kalau dengar kayak suara nangis, suara minta tolong, terus Pernah. suara gamelan, suara Uh, kuda, delman sering itu mah. Tapi yang lebih parahnya sono pala buntung. Jadi itu bukannya orang tanpa pala, tapi cuma pala doang. oh, berarti orang tanpa badan. Iya pala doang udah. Iya kebalikannya kan. Balikannya. Jadi Pala orang. doang jadi kayak kelapa gitu kayak orang. Dulu tuh gua buka kali ya. Iya apa tuh? Enggak dong. Enggak. Dulu tuh ada cerita Heeh. tukang sate apa Ini tukang lah di mana? di setekanya. Gue balik Orang jualan. Gua nggak tahu kata sih tukang sate. Jualan bukan anjir. Itu tukang sate. Intinya tukang jualan dah. Tukang jualan lewat. Bingung. Terus lagi ada orang nih mas nih di TK. Terus dia berhenti, dikira kelapa jatuh. Mau dipinggirin nama dia pakai kaki. Pas pakai kaki gitu, tau orang pala orang. Itu tukang sate nggak pakai lari. Jatuh di tempat. Pingsan langsung aja. Langsung Pingsan lah. katanya. Yang kayak daerah rumah gua tuh, yang nolongin tiba-tiba terbang. Ya kan langsung pingsan. Langsung pingsan. Cuk, Pokoknya masih kayak gitu. dia bangun-bangun udah di rumah, mau gerobaknya udah di rumah. Udah ditolong pasti. Tapi gak ada yang nolong cek katanya. Oke. Serem sekali. Kayak orang mimpi. Tapi dia malam-malam itu jualan. Orang duit hasil jualannya ada. Di rumah. Orang rumah juga gak ada yang tahu kalau dia kenapa-napa. Tadi dia pulang ke rumah aja. Kayak gue memutuskan nitip motor aja sih. Jadi orang mah misalkan kalau misalkan dia diantarin sama orang warga rumahnya tahu dong nih. Iya. Ini bapak ini nih tadi gini. Ini enggak tahu dia dibangun tidur aja. Gerobaknya rapi di rumah. Dan taunya tuh orang rumahnya pulang dagang. Dia orang mana? Oh gua nggak tahu orang-orang mananya. Tapi itu salah satunya Cerita ya. sate. Dan tetangga lu ada yang pernah merasakan? Nyokap Bukan tetangga lagi nih. Keluarga. baru kemarin nyokap gua. Hah? Baru kemarin ya, bukan kemarin banget. Baru kemarin. Dia baru ya. Berarti masih ada interaksi lah dari TK itu lah ya. Masih sampai sekarang juga masih ceh. Masih karena dulu nyokap gua kan ngurusin orang sakit ya ceh. Kayak BPJS gitu deh. Pokoknya ngurusin orang pulang dari rumah sakit lewat situ malam-malam. Jam berapa? Wah gua nggak tahu tepatnya jam berapa. Gua nggak tahu tuh jatuh lagi ya. Emang rada kudu dielus. Lihat lah gitu kan ceh. Naik motor dia sama temennya. Terus Lihat apaan? Mbak Kunti langsung tancap gas motor. Dan temannya bilang mau ngejengkang nih mas. Wah mau ngejengkang ya, emang gua kan bawa motor barbar juga tuh anjing. Iya. Mau ngejengkang tuh gimana sih Gue benerin mic. tahu anjing. Benerin mic. Ntar dulu ya guys. Halangannya ada aja nih dari tadi. Ini nih, kali ya masukin nih. Biar dia nggak melehoi guys. Deketin lu. Diem lu. Lolop kayak tuh mic. Ya. Terus Lihatlah Mbak Kunti dan nyokap gua nggak bilang, cuman langsung nancep gas. Temannya bilang ada apaan sih Yul gitu kan. Udah taruh. Wah heboh dah tuh, mama kan motor hebring. Iya. Langsung heboh. Tadi tuh ada ini katanya. Oh gua kok nggak lihat katanya. Gua ditongolin persis katanya gini di TK katanya. Udah dari situ. Tapi emang orang situ gak ada kapoknya kalau ditongolin mas. Biasa aja. Kenapa? Maksudnya orang situ iya, kalau udah tahu ditongolin besoknya Tapi- dia bakal lewat situ juga. Tapi TK itu masih aktif. Masih adik gue di situ sekarang.
Si aktif loh. Emang serem doang. Pakai doang lu. Serem doang. Tapi ngeri, yang lebih serem lagi tuh kalau TK itu ada debt collector lu, belum bayar motor ya lu. Dia nongkrong situ kan kena lu. Nggak ngerti gue jokesnya kemarin anjing. Jokesnya jelek banget anjing. Enggak, gua nenangin diri aja sih. Apa tuh? Burung yang enggak mau nih. Gak. Enggak serius, gua udah anjir. Kalau untuk daerah rumah gue sih emang rada begitu karena katanya ya cerita-ceritanya tuh Ya, kalau masih ada tanah kosong, kalau bangun rumah tuh pasti nemu benda-benda. ya karena berdekatan dengan tempat-tempat. PKI, pembantaian PKI. Iya kan, yang Yang tadi awal gue bilang kalau gue nongkrong misalnya di Kampung Melayu nih, tinggal di mana bang? Pondok Gede, mana? Molek, PKI lu ya? Wah anjing, di situ gue langsung marah, tonjok. Itu soalnya ada korbannya, kayak gue digituin sama abang-abangannya dia, berantem gue malah. Iyalah, secara emang Gue bukan PKI anjir. Dulu iya ceritanya PKI di situ. ya daerahnya Daerahnya. doang, belum tentu yang tinggal di sana sekarang PKI, coy. Bukan. Jangan Sama, disamakan. maksud gue tuh, Iya. gue orang baru lahir aja dikira wah anak PKI lu anjing parah. Mikirnya pendek banget orang ya. Iya goblok anjing. Mentang-mentang tempat itu pendek banget. Lu Kira cucu-cucunya PKI wah anjing gue kesel banget situasi langsung. Bukannya kesel karena lu kalau bukan itu ya nggak usah marah, bukan. Tapi lu ngejudge orang tuh jangan kayak gitu banget. Iya, anjing. kayak gitu. Belum takutnya kan kalau ada yang denger juga, wah anak PKI nih, lu bisa dikeroyok juga, coy. Karena kan rada gimana kan di Indonesia sensitif, PKI, hal kayak banget. gitu sensitif, makanya ya gue Jangan. dibilang anak bapak lu juga marah gue. Yang bukan anak bukan. Ya iyalah, ya kan. Bukan gua. Waktu kan sensitif, bapak gua tersinggung. Gua yang bikin mau dibilangnya anak bapak yang lain. Kayak gitu. Sama setelah gue membuka omongan Ada aja. lagi? Ada lagi. Banyak mas kalau mau lu. Kuat kan di kamera lu? Jujur guys, dari tadi tuh kamera udah panas mulu, yang kayaknya nggak pernah kayak gini. Paling ya kayak tiba-tiba mati, cuman ini panas. Udah kita diemin tuh, wah udah marah banget gue diemin aja tuh kamera kan. Udah gue diemin. Sampai tadi gue kasih panadol. Ini kita sampai mana sih ngobrol? Nggak kan panas, kasih panadol. Udah tuh reda. Baby fair. Baby fair. Goblok. Ngapain sih? Mik setanin. Nanya lu. Bagus, saya punya mic yang bagus. Bisa jadi komposer. Apalagi nih? Dulu pernah nih nongkrong kan di Gapura tuh, Ceh. Gapura mana nih? Rumah gua Gapura tuh yang Dari mana? Yang deket warung. Iya, tapi di Gapuranya sebelah sininya. Oh, iya yang Dan belokan ya. dulu tuh ada beton buat tempat nongkrong. Di bangku buat duduk lah. Ya. Ya. Nongkrong sama anak. Malam-malam nih ceritanya. Di situ tukang daging dulu. Keluar. Tiba-tiba tuh nggak jelas anjing. Lu mau ngeliat setan nggak? Tukang daging. Tukang daging dulu. Ngomong begitu. Ngeliat setan nggak? Tahu mana ada anjir gitu. Lu ngomong gitu. Ya anak yang pada. Yaudah ya kalau mau lihat tong sampah. Tong sampah kan tinggal lurus doang tuh deket Gua kan bercanda ya, orang liat sampah tuh ya kan. Ternyata karena nggak ada yang percaya kalau dia tuh bisa. Oh. Orang soalnya goblok, berbarbar banget itu orang. Orangnya PA lah ya. Iya PA. Nggak ada yang tahu kalau dia tuh bisa begitu-gituan. Oke. Nah tuh dituntun deket sama gerbangnya si tong sampah. Tungguin ntar dia nongol. Ya gua Lu nungguin itu? apaan sih tolong tempat sampah mana ada nih nongol anjing gitu kan. Iya. Tungguin. Terus cuman pala gua digituin dong, terus pegang belakangnya. Gitu-gituin mainin sama dia. Tuh dari gelap tahu ada mas gitu. Apaan yang lu lihat? Pocong segini doang. Segini nih. Pokoknya kelihatan dia bilang gini nih. Ketan. Ya maaf. Begini doang. Itu gue baru pertama kali lihat, namanya bentuknya setan, mukanya hancur langsung bau sampah. Padahal gue dekat situ nggak bau sampah mas, pas udah nongol bau bangke.
Tapi memang gue lewat situ nggak terlalu nyium sih, Enggak, nggak kecium sebahasa-bahasanya kayak tadi gue hujan ke rumah lu. enggak emang enggak Kan bau. biasanya kalau hujan kan kayak untuk hal-hal bau tuh langsung Ya. Apalagi gue lewat di hidung gitu depannya kan. persis tuh dia gue nggak bau. Pas dia nongol bau bangke. Itu lu, gue boleh deskripsi nggak sih bentuk mukanya seperti apa? Hmm, Boleh. boleh. Hancur. Ya, Wah udah kayak bekas kebakar gitu. Kelihatan bukan kulit lagi, daging. Dagingnya orang itu. Wah hancur ya mas, hancur. Terus matanya yang satu merah, satu copot ke bawah gitu. Gitu tuh. Wah di situ Bol. gue nggak bisa apa-apa. Cuma dia bilang, lu mundur, lu pasti diludahin sama dia. Kalau diludahin? Enggak, malah lu diludahin sekejur tubuh lu bau bangke katanya. Dan nggak bakal bisa hilang Seumur hidup seumur hidup. Paling lu mati bisa hilangnya ketika lu meninggal. nyawa lu hilang mati. Baru tuh. Ih, ntar dulu dah. Gue udah mau mundur mau kabur dan dia bilang jangan kabur lu, diem di sini katanya. Akhirnya lu diem tuh. Udah diem udah Berapa pasrah. lama Bol? Berapa lama? Bol? Sampai 5 menit. Pokoknya dia Sumpah. maju, dia cuma diem doang gitu. Gitu-gitu doang mas. Serem banget. Dia cuma goyang-goyang doang, gitu goyang muka. Itu serem banget sih. Pokoknya matanya gitu tuh, yang sebelah kiri. Wah anjir. Serem banget sih. Gue sering lewat situ lagi. Yang kanan yang utuh. Yang oh ya gini ya. Oke. Pokoknya kelantungan dah matanya. Dan ininya kayak ada ari apa? Bekas ari-ari tuh. Talinya matanya. Ih. Waduh. Gua situ langsung diem, udah gua pengen teriak nggak bisa. Itu teman-teman lu juga ngeliat juga. 2 orang soalnya, sisanya lagi pada mabuk. Oh, ya lu diajak mau gitu. Ya gua penasaran, gua tuh orangnya Salah nggak bisa. satunya dia yang mau. Sono ada setan no, sono ada orang yang tabrakan, gua nggak bisa kalau nggak gua samperin. Itu ciri orang Indo sih. Nggak bisa tuh kalau gua. Iya, tapi kan the best sih, the best sih. Gua penasaran apa bener dia bisa. Udah gua tonton, bener ada anjir. Anjir. Akhirnya tuh si pocinya itu langsung mundur lagi hilang. Gue begini nih, jangan gerak lu katanya. Ditahan Lu ya. semakin gerak, lu semakin mundur, diludahin. Enggak, gue udah pocong mundur akhirnya. Waduh. Dan gue nggak tahu tuh mas, kalau diludahin pocong tuh gue kenapa-napa gue nggak tahu sebelumnya. Iya. Gue cuma nurut sama dia, udah iya. Saya udah tuh cuman bener kak pocong beneran kata teman gue. Beneran men, aman men, gila parah. Terus Jadi gelap nih, Iya. terang gitu, kelihatan segini doang. Karena si pintu sampahnya juga setengah doang. Udah kayak orang jalan seret, udah tuh 5 menitan lah. Enggak 5 menitan juga lu pandangin, lu nggak bisa gerak. Gue cuma diem gini doang nih. Wah anjing. Gue udah istighfar. Kaku sih pas itu. Gue apa aja gue bacain tuh. Kaku itu Doa pas itu. makan tuh gue bacain tuh. Waduh, doa. Parah. Ya kalau orang panik apa aja dibacain mas. Iya sih. Wah, gila. Asli. Jatuh mundur. Nanti mau setannya katanya kan. Kata temen lu tuh yang nongkrong. Gue cuman beneran ada. Jangan berangannya. Lu sono dah kata gue. Kalau banget kagak percaya gue begitu kan. Terus si orang tua gitu. Taruh gue beneran lo. Takut gue begitu-gituan. Oh gitu deh. Udah dah, jangan teriak Itu jam berapa, Bol? Jam 11, jam 12-an lah. Udah tuh saat dia nyanyi lagi nih mas. Nyanyi jam udah lama tuh udah juga udah nggak ada suara kuntil anak sih, semuanya rame nggak denger. Di mana? Situ Di tongkrongan lu itu. tongkrongan. Jadi pojok sini Iya. situ Rame. pada nyanyi mas. Iya, kabur. Anjir merinding. Yang mabok auto sadar ya? Sadar semuanya, kabur semuanya. Nangisnya banyak mas, muter anjing, bukan satu doang titik. Bukan. Hihi, itu apaan tuh? Sabut? Enggak. Wah gila, serentak gitu. Anjir sih. Di situ langsung, apa halu lagi mabok enggak sih? Kalau kata gua, dulu kan maboknya cuma gingseng. Iya. Nggak semuanya. Dan Bol itu juga kan pasti sepi banget dari rumah Iya. lu tuh kayaknya Kalau udah cuman lu sepi. doang. Karena Gua dia habis mancing aja maghrib selalu mampir ke rumah dia nih. Heeh. Karena deket pemancingan ya kan dari rumah dia. Itu kayak
kayak udah bel orang masuk semua dan sepi banget. Cuman yang masih ada tuh motor lewat pulang kerja. Iya. Cuman orang yang jalan kaki tuh gue jarang nemuin. Iya, jadi ya kalau udah masuk gang rumah double ada yang masih duduk lah. Tapi di jalan pinggir kali itu memang bener-bener udah sepi dan tukang dagang pun gak ada. Ya kan di taman itu kan biasanya sore dagang, tapi Iya. ketika maghrib dia cabut. Ya udah hal-hal bisa dibilang hal. Pada ngerti lah orang-orang situ. Iya udah Dan paham. juga udah pada tahu titik-titik mana aja yang bakal begitu. Iya. Apa? Enggak itu enggak kebayang gue. Dan Rame sekarang begitu tuh kiri jalan-jalan, kanan gitu. besok-besoknya udah gak mau nongkrong lagi. Nongkrongnya Pantesan betonnya udah nggak ada. betulnya udah gak ada. Karena udah gak ada yang mau nongkrong lagi sebenarnya. Betonnya udah nggak ada. Parah Itu cuy. auto sadar sih. Gua Karena dulu tuh sengaja nongkrong di situ karena buat berantemin yang depan gapura tuh ada rumah. Orangnya sombong, rada-rada sombong, tapi angkuh. Jadi kita sengaja kita berisikin gitu loh, mau Mas. biar dia keluar, Biar marahin, berantem. lu bantai Iya, baru ada tuh. tuh. Pokoknya tuh sering tuh. Maaf ya Pak, dulu muda kita kayak Oh, the real mancing emosi sih ini. Iya. Tapi niatnya bukan apa-apa, cuma bercanda. Tapi apa dibawain celurit sebenarnya. Oke, asik tuh dulu kan nongkrong sah. Ternyata bukan daerahnya juga, orang-orangnya juga ngeri. Keluar bawa celurit. Bacok-bacokin waktu ya. Itu orang itu. Dulu ada nama. Sekarang masih ada, tapi sekarang udah jadi. Pokoknya setiap lebaran tuh pas dia Iya. mau salaman, ih berani lu salaman sama gua gitu anak gua. Dia ngomong gitu. Anak-anak gua. Cuma kalau lebaran kan salam-salaman tuh di gang. Iya. Dia kalau udah lewat, ngapain gua gitu kan? Udah gak mau salaman gitu. Pokoknya musuh buyutan, tapi sekarang udah enggak. Udah pada besar ya kan, udah pada tua. Iya. Gue cuman bisa diem sebenarnya di sini. Gue sebenarnya Pikiran mau. gue udah mau gimana? Gue malu anjing gede-gede kayak gini. Maaf ya Pak, sumpah gue bersalah banget. Minta maaf lu. Maaf ya. Kali dia nonton kan. Anaknya sih yang dulu yang bakalan dendam banget sama orang gua. Lu jangan gangguin bapak gua mulu anjing. Aduh. Berarti yang apa? Saudara gue bilang ya sempet tinggal di situ ada benernya ya. Ada. Kalau dulu saudara gue ini Bol, waktu itu tinggal di situ masih pakai obor. Tante om gue itu. Wah, itu tahun berapa, Ceh? Iya, makanya lawas juga. Nah, dia katanya setiap balik kerja lewat pinggir kali itu masih banyak pohon bambu, masih rindang Iya. pohon dah ya, gelap banget, nggak ada jalanan. Jadi kalau misalkan dapet terangnya ya kalau ada motor lewat berbarengan sama dia. Oh. Nah, cuman dia baru pindah di situ sering diteror sama Mbak. Sampai di kali itu dijegat, ya kan? Cuman keluarga saudara gue ini, om gue ini agak selon sih orangnya kan. Jadi kayak ya udah dia udah tahu setiap dia pulang dari situ pasti dijegat, kadang dikejar sampai rumah, gangguannya sampai rumah. Wah. Cuman dia berani marahinnya itu sampai rumah. Jadi dulu tuh dia sering banget gangguin, diikutin sampai rumah. Sampai rumah Dia mandi, kamar mandinya dulu tuh masih ada kagak ada atapnya deh. Udah tiba-tiba ada dia ketawa gitu sampai udah gerah kali ya. Cuman dia kan pas udah kayak gini, "Pahin lu gangguin gua keramasin lu." Itu asli loh. Keramasin kan maksud gua, sayang dong samponya. Ya kan? Enggak gitu. Panjang bacok. Panjang. Seiseng itu maksudnya diteror. Iya. Akhirnya ya nggak kuat, istrinya memutuskan akhirnya pindah. Karena bener-bener dia kayak nempatin rumah tuh deket banget kali. Dan jaraknya tuh masih jauh-jauh ke rumah lainnya. Iya, gua emang justru sepi banget sih. Rumah lainnya kayaknya belum ada gereja deh. Belum ada kayaknya deh. Di sana tuh Saat itu di daerah gua nih, ya, gereja ada 4, ya ada 4. masjidnya 1 situ. Ya itu. Jadi ya anak-anak sana kalau mau ada uang sampingannya gitu, Ya, parkirin lumayan ya. lah. Wih, berarti bener sih, bener adanya ya. Kayaknya lebih banyak sebenarnya cerita saudara gua tuh, lu aja tuh banyak banget pengalamannya. Banyak. Dia tuh yang udah lama banget dan kayaknya tuh tahunnya dia sama tahun penjajahan itu kayaknya masih deket. Kayaknya cewek itu kalau misalnya pakai obor tuh belum ada listrik dong di situ. Belum ada listrik Maksudnya sekitar dibilang, tahun-tahun kayak obor doang. 80-an Akhirnya nggak kuat anjir. istrinya. Karena digangguin mulu. Karena tuh dulu gue pernah tuh ngeliat di TikTok ya kan, Tete ya kan, ada perbedaan Pondok Gede nih, Molek tuh. Jadi
Molek ini sejarahnya tuh perbatasan Jakarta Bekasi. Ya. Dan jadi kalau lu udah ngeliatin kali itu di Bekasi. Ya, Kalau sebaliknya di Jakarta. Di Jakarta. Ya, Jadi ya, tuh ya. ada foto before afternya si pas banget depan moleknya ini loh Mas. Ada. Jadi di tahun 76 nggak salah gue liat di TT. Oh kayak gini tuh dulu lawas banget, nggak ada jalan. Rindam nggak pohonnya? Wah, rindang. Nah, sama iya, yang berarti sekarang bener. 2021 kemarin gue lihat itu Berarti bener. foto-fotonya. Bilang rindam banget. Soalnya dia komen coba dong Pondok Gede molek gitu kan. Iya. Terus, wah, pas Kalau banget jadi di rumah gue ya kan, gue lihat wah Anjir. anjir serem juga dulu ya kan. Banyak banget pohon, nggak ada. Dulu cuma Gapura doang nih perbedaannya Bekasi sama Jakarta. Iya, iya, iya. Ada tuh dulu. Sampai ada juga yang buat bajunya Pondok Gede apa gitu. Temen gue pakai dia pakai. Tapi lu kalau masih misalkan di perumahan lu ini tidak ada perubahan sama masih kayak saudara gue nempatin, Ah. berani gak lu? Gue mendingan dipalak orang daripada dijegat Mbak. Sekarang kalau untuk sekarang nih Ceh, Iya, sekarang sih berani-berani aja sih Ceh. berani-berani aja. Karena kan rame. Kalau Ya dulu kalau yang dulu kayaknya wah gokil sih kalau down sampai juga ya. bawa obor pasti kan gelap dong, apalagi Gelap banget. di loh. sono tuh bisa dibilang daerah-daerah rawa. Iya, Jadi betul. kayak ngomong nih, ah dulu rumah rawa katanya. Iya, iya, iya. Yang tempatnya sekarang tuh dulu rawa. Gitu Sama dah, orang bahasanya Bekasi. dulu tuh. Lu tinggal di mana? Pondok Gede. Ya, tempat jin buang anak. Iya anjing. Ya dulu mah gue buang itu di situ anjing. Saudara gue gituin gue dulu. Parah. Tuh gue tiba-tiba dia beli di Jatiwaringin. Apa tuh? Apa tuh? Iya, maksudnya selalu bilang Acel, anak Pondok Gede tempat jin buang anak. Anjing. Beli di Jatiwaringin. Kayak gitu-gitu maksudnya. Wah, Tapi gila. memang daerah lu sebelumnya gue udah tahu dari om tante gue, dan dari lu sekarang gue dapet informasi banyak yang kayaknya agak nyesel gue tahu semuanya. Ya, Karena motornya di rumah gue ya. terus gue di rumah dia, dan ini cukup menarik kayaknya kalau kita telusurin tempat-tempat yang tadi kita ceritain sih ya. Boleh. Dari segi TK, Ini, Cek. apa tuh lu? Lu kalau mau ke TK yakin? Gue tuh ngomongnya yakin nggak? Enggak, maksudnya dari segi TK. Gue Ah. ngomong doang kan. Gua soalnya Belum tentu bawa- gue mau ke Gue sono. udah warning lu nih Mas. Lu ke TK yakin nggak? Enggak. Kalau mau nge-record di daerah situ. Ke rumah lu juga sebenarnya gak yakin. Tapi demi lu semua guys. Gak yakin Gue setuju deh. juga. Lu kalau masalah dari lurusan dari TK sampai Yang gang kedua ya, yang gang yang kedua Maret tuh. ya. Ya udah bismillahirrahmanirrahim aja yuk. Kita bareng-bareng. Gue ngeri juga di situ soalnya. Gue sih lebih ke berani nggak berani. Kayaknya nggak berani banget. Gak usah gitu. Tapi kalau emang Sekarang benar- gue mikirin pulang aja, yang gue lewat seharusnya kan bisa ngebut kayak ya udah bodo amat kan. Tapi tuh gue langsung kebayang-bayang aja. Ya memang. sama aja kalau misalkan gue main ke rumah lu ngeri-ngeri juga Cek. Tapi kan lu nggak tahu Ah, gang-gang rumah gua. Cuman pernah ke rumah lu. Iya, tapi kan nggak tahu. Dulu gue main di situ anjing. Oh, lu main di situ. Iya. Ya, Cabut sekolah di situ. tapi kan serem banget ini, gue tahu semuanya. Kan deket rumah lu tuh kayak ada empang ya? Ada Ada kejadian gak di situ? Gue tuh terpaku gue main empang itu emang yang mana nih? sebelum masuk gang rumah lu. Oh TPA. Bukan dong, empang nih. Ini kita udah masuk nih, ya kan? Terus Ah. segitiga kan yang bentrok sama gang yang lu Ah. nongkrong. Polisi tidur, kirinya kan ada kayak air Iya gitu. emang di situ. Ada kejadian nggak? Kalau gue mau menengok mulu gue di situ bawaannya. Kalau empang sebenarnya nggak ada Cek, tapi pernah sih ada yang cerita. Bukan cerita, ada yang pernah ditongolin. Ngomongin apa? Di TPA-nya sih di kamar tempat wudhunya. Hah? Tempat wudhunya? Iya. Tapi nggak begitu serem sih kalau menurut gue di situ. Nggak begitu. Nggak begitu serem karena cuman jadi tuh di pojokan tempat duduk. Jadi kalau habis itu kan tempat buat ngaji tuh. Jadi kalau mau ngaji harus wudhu dulu, praktek sholat gitu kan. Iya. Terus? Eh, malam-malam lah jam 10 jam 11-an. Lewat orang katanya air TPA nyala mulu gitu kan. Wah, anjir. Dan dia ngucuk-ngucuk matiin air. Iya.
matiin air, toto di situ ada sih mbak Di tapi situ. iya. Jadi pas dia muter balik udah kelar matiin, udah mau cabut lagi, udah tasnya gitu tuh gini. Iya 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 iya. Doang. Iya. Udah situ dia kabur gitu doang sih. Dan gue selama ini pulang kerja pulang main malam-malam belum pernah sih sampai separah itu. Sampai yang paling parah tadi yang gue ceritain, temen gue yang sampai gue cuma ngeliat rambutnya, kata dia ngeliat Iya iya. Di rumah lu pala-palanya. itu ya. Bro, ini tempat kita duduk. Kalau di rumah lu? Iya. Tadi lu duduk persis tuh. Iya. Itu dia, duduknya di situ, tapi madem di sana. Iya. Iya. Waduh. Apalagi kemarin, baru gua- kemarin dia tuh Apa tuh? baru kemarin nyokap gua ngelihat, jadi di ruang tamu adik gua sama temennya sama nyokap gua duduk nih Ini baru banget nih. baru banget, Kapan? nggak sampai lebih dari setahun lah, baru banget lah pokoknya, kurang dari 6 bulan. Ya terus? Duduklah di teras maghrib nih, jadi ada sekelebatan hitam gede, wut gitu doang, arahnya ke arah pojok, Anjir. ke arah pojok. Dan dikira nyokap gue doang yang tahu, yang lihat. Nyokap gue diem terus sambil kelihatan. Charlie ngeliat aja. Aja mak, lihat. Lu lihat juga Jeng, yang lihat. Adik lu pada ngeliat? Lihat semuanya sama temannya. Adik lu pada ngeliat itu? Orang lihat. Akhirnya ya udah, akhirnya tutup pintu. Udah mau ngobrol lagi biasa. Karena kalau Sumpah udah sih. kalau orang rumah gue kalau udah digituin udah biasa aja karena udah sering. Ya hal biasa lah. biasa. Hal biasa. Berarti kan kalau udah biasa banget, sering banget itu, Sering. anjir. Kayak Sering gitu-gitu. sih, kayak namanya sekelebatan mah sering. Iya. Hampir seminggu tuh bisa 4 kali 5 kali nemuin gitu. Tapi sih nggak Rajin. pernah diambil pusing sama orang-orang rumah gua, dan gua pun juga nggak pernah harus manggil orang pintar harus bersihin rumah, nggak. Ya Itu karena biarin aja. emang ya itu tempat dia juga Iya, mungkin kita kan juga tinggal di pendahulunya. situ. Jadi kayak Apalagi juga sampai ada yang nona-nona Belanda. Sana panggilnya nona-nona Belanda ya, gua manggilnya. iya 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 iya. Nggak iseng juga sih, paling kadang itu toran penuh. Padahal udah ada air tapi air nggak keluar, gitu-gitu doang. Iseng gitu-gitu doang. Dipampet. Nggak ngerti anjing. Padahal gue pakai jet pump. Tuh kok jatuh lu tahu sendiri lu. Nembak cuci motor bodi lu pada pecah. Iya iya sih. Iya, kalau motor Kenceng banget kenceng. Kagak nggak perlu disabunin, udah rontok udah. iya anjir. Ada aja gitu kelakuannya tuh di rumah tuh ada aja. Ya saya masih mencoba hibur diri ya. Mas lu nggak mau ikut mas? Rumah double. Nemenin gua ambil motor. Jadi gimana? Gua nanya Mas Lang nih. Tertarik gak lu ngonten di sono? Kita diizinin nggak? Oh udah pasti diizin sih. Nyokap gua kan tadi udah bilang kan. Iya ya. Ada lampu di rumah gua yang di atas gitu. Dan juga nggak cuman di rumah lu aja ya. Gue penasaran sih sebenarnya Boleh. ke lokasi-lokasi. Boleh Kecuali sih. TK. Nah kalau mau TK ayo sendiri. Kecuali TK nih. Tapi gue pernah dikerjain lo guys sama dia nih. Malam jalan lihat belakang. Anjir gue lewat tengah kuburan. Jadi gua kerjain mas. Itu balik dari mana ya? Yang kita mau mancing. Oh, iya. Mau mancing Maghrib di tuh. daerah Ciracas. Ya kan? Udah lewat belakang. Ayo jalan gue. Ngikutin dia ya. Lama-lama kok gelap nih jalanan. Naik kiri kanan kuburan. Anjir kata gue. Dia mau toba waktu itu. Anjir kata gue. Sekarang ini dia belum ada cerita kuburan aja nih, udah serem. Nah, di kuburan itu serem gak sih? Kalau gue sih, yang namanya kuburan VP menakutkan kan ya. Iya. Tapi kan berbagai macam kejadian-kejadian sebenarnya di kuburan. Ada yang kayak anteng-anteng baik, ada yang rame. Tapi ini kuburan sepi. Gitu loh, kan ada beberapa kuburan yang dipakai nongkrong, Iya. ya kan. Oke, Cuman buat- kan kuburan ini kenapa tidak ada orang sama sekali, dan kayaknya kita doang ya ada yang lewat Ya waktu karena itu. kuburan itu kan terkenal panggilannya kuburan Ki Joko Bodo almarhum. Apalagi sekarang kan udah almarhum. Panggilannya situ kuburan Ki Joko Bodo. Karena dekat banget sama prakteknya Ki Joko Bodo dulunya, tapi sekarang udah enggak, udah beda orang kayaknya. Oh, ya Setahu udah. gue udah beda orang ya. Udah, kalau udah kayak gitu udahlah kita Iya. skip aja. Tapi
Dulu pernah ada cerita, Apa tuh? Ada juga kan? ceritanya. ada uka-uka tuh dulu tuh. Oh, uka-uka. Gak apa-apa, Ya udah sampai uka-uka aja. Sampai uka-uka aja. Iya. Iya, oke. Itu kan ada syuting tuh, Uka-uka tuh program dulu, guys. Iya, program dulu. Gue lupa di channel TV mana. Cuman itu program kayak Bisa gue semacam bilang dunia sih, lain ya. Iya, macam kayak dunia lain sama kayak Ekspedisi Merah ya. Ya, Mirip-mirip gitulah. Pernah, kalau seingat gue tuh channel terakhir dia bersiar di situ. Terakhir dia Syutingnya. sebelum dia tutup program nih. Iya. Setelah syuting situ dia tutup program. Iya, katanya gue denger sih gitu, dan gue selalu juga kayak gitu. Tapi gue nggak tahu, coba lu koreksi gue ya kalau Dia nggak mereka salah. syuting ada apa memang? Dari syuting kerupan satu orang, ada ulama, ada yang apa orang yang ngobatinnya tuh, Oh iya. ngeluarin setannya gitu. Oh dia kesurupan, dikeluarin, nggak keluar mas. Jadi sampai keluar ada lagi, masuk ada lagi, beda orang, dan akhirnya pada titiknya semua orang di situ, hampir semua orangnya kesurupan. Waduh. Yang bisa ngobatin cuma 2-3 orang. Iya. Bingung dong. Udah tuh, pokoknya baru pas tengah-tengah syuting rame dengan kesurupan. Dan satu kru-krunya dia mungkin kena dan sampai bingung ini harus kemana. Sampai orang yang ngobatin bingung, gue harus ngapain lagi nih, gue pakai cara apa lagi gitu. Oh, berarti intinya kayak nggak terima dijadiin. Iya. Entah nggak terima ada keramaian atau dijadikan konten. Dan pada akhirnya katanya, gue nggak tahu ya, katanya pokoknya lu harus koreksi gue, katanya yang ngilangin yang bisa ngobatin hanya Ki Joko Bodonya aja. Padahal udah izin katanya, tapi gue nggak tahu. Pokoknya terakhir uka-uka di situ aja cerita kayak gitu. Dan gue juga nggak tahu persis bagaimana kabarnya terakhir syuting di situ. Iya, udah selesai. Tutup programnya. Ya udahlah, kayak gitu aja paling kita nanti. Nggak, maksudnya udah lah. Lu pulang gimana? Nah itu gue pulangin nih anjir. Jadi kayaknya gue sebenarnya penasaran tapi lu udah pernah belum sih dapat kejadian aneh di rumah gua? Oh iya, kita kan pernah nongkrong. Mas Nang juga ya nongkrong waktu itu ya. Kalau gua nggak pernah. Cuman lu, kenapa Mas? Pernah? Lu pernah ngerasain apaan ya? Lupa gua. Oh iya. Ya, oh ya tadi. Nah, lu koreksi. Yang tadi lu bilang cuman berani naik bapak lu doang. Mas Nang naik kan? Nah itu. Ke atas. Yang kan kita sempat ke atas tuh ngelongok sampai tangga doang. Tuh kayak gini. Itu kan gue pengen ikut tuh. Ngomong naik tangga ya. Berat kaki gua. Turun gua deh. Ini dia yang naik. Soalnya ada apa tuh Mas? Yang lu merasakan apa di atas? Apak banget ya? After itu, oh iya. Hah? Yang berisik. Iya. Nah setelah naik itu kan berisik nih. Ya kan? Berisik. Terus akhirnya Mas Nang naik sendiri kan? Ya naik. Ah iya itu. Tuh naik sendiri. Yang udah kita nggak jadi naik kan, akhirnya lu naik. Ada suara orang injek kayunya itu kan? Krek. Penasaran nih Mas Nang nih. Naik. Kelar naik turun. Puncak gunung. Iya lagi. Lucu tuh. naik ke puncak gunung lucu lagi tuh. Nah, pas sudah itu kan kita keluar tuh. Nyantai. Waktu itu kita juga mau syuting kan. Iya. Makanya ke rumah lu dulu tuh. Kira udahlah, ada kendala. Pas itu kita udah nyantai gitu, kakak gua nih ngabarin ke Mas Nang. Kalau kamu udah pulang? Enggak, masih di rumah Dobol. Ini di atas rame-rame. Ini depan studio rame-rame juga. Anjing. Jadi kayak ada sinkronisasi. Translate apa? Teleportasi. Ya bener dong, gue sinkronisasi. Oh, iya. Sinkron dari rumah lu ke sini. Iya sih. Secara di rumah lu pas kita nggak jadi naik, akhirnya Mas Nang memberanikan naik, itu ada suara injekan karena masih kayu kan. Lu tahu sendiri suara kayu gimana kan? Berisik. Dia yang naik sendiri tuh, gue mau naik kagak jadi juga kan tuh, gak jadi. Berani banget emang dia, udah the best dah. Malam-malam udah gitu anjir. Lah, Gua aja
Berangkat pagi, siang sore gue nggak berani Nah mas. itu kan pulangnya saking malam itu pulangnya kita lewat TK. Gue tinggalin. Karena ada 2 jalur guys, 2 akses ke rumah Dobol lewat pinggir kali sama TK itu samping banget sama tembok lubang buaya yang tadi Iya. diceritain yang ada rel itu. Nah itu doang portalnya yang ada yang jaga. Jadi kalau kita pulang malam banget itu bisa dibuka, Jam 11 deh. ya kan? Iya. Bisa dibuka. Jadi kalau lewat yang kali memang udah di portal, udah tidak ada yang jaga dan tidak bisa dibuka sampai ketemu jam 5. Jadi kita ini, makanya ini gue pulang ya pasti lewat TK. Sekarang aja udah jam berapa nih? Jam 10.46. 10.44. Ya, makanya dari tadi kayak udah burulah. burulah. Tapi itu the best sih. Bisa nggak tahu apa itu memang kebetulan, gue juga nggak tahu. Pas banget belum ada selang 10 menit aja tuh nggak nyampe, kita tuh baru turun cuman ngerokok. Nelfon pertama ya. Kakak gue tuh nelfon, nggak keangkat, akhirnya di chat Mas Nang. Ini loh, kok bisa sama ramen. Tapi kalau gue ngerasain di rumah lu itu, pas waktu itu kita kepo-keponya ya. Kepo-keponya cuman di ini sih gue, depan kamar mandi. Ya kan, depan kamar mandi tuh kayak apa sih tuh? Ruang jemur. Jemur Sama baju. yang samping. Ya, Toren ya? Iya itu Ya, toren. the best. The best sih. Makanya Makanya nyalain air aja gue malas di situ. Buka-buka mulu. oke deh. Pokoknya bokap-bokap Kita kan superhero dah. diceritain nih, takut orang penasaran, mau nggak mau kita berjanji deh syutingin rumah dia dah. Boleh. Kita syuting di rumah dia, nanti kita udah dapat izin. Enggak Apa? gitu. Pagi kali 10 mah. Kalau 10 bisa siang. sih jam 8 aja. Pagi. Barengan tukang bubur kan. Kan enak tuh Boleh, maksudnya boleh, gitu. boleh. Jadi kita syutingin rumahnya biar lu bisa ngegambar-gambar apa yang kita ceritain tadi tuh. Ini rumahnya di sini dan nanti titik-titik itu bakal kita kasih tahu ada di mananya, dan Dobol akan menjelaskan semua yang dia udah ceritakan. Iya, tadinya memang ada rencana, cuman kita nggak syuting, cuman nongkrong aja gitu. Pas lihat-lihat kok emang berat ya. Berat banget, men. Lu juga, oh iya, waktu itu kan lu cerita nih, entah dia nakut-nakutin apa memang bener kejadian nih. Kalau lu lewat TK pulang, kadang suka ada yang ngikutin kan, Iya. kata lu. Lu ngerasain gak mas? Ada yang ngikutin. Kalau lu naik mobil kan, gue naik motor. Oh, Tai sih itu TK anjing. dia jadi Mas Nang pulang naik mobil. Sebelum pulang itu kita udah di notes nih sama Dobol nih. Kadang di situ ada yang ngikutin. Kok gua jelasin padahal gua takut nih, padahal gua pulang losi itu. Bukan nakutin cewek emang kayak gitu. Iya, itu notes Dobol kayak gitu. Oke lah, kalau gue memang tidak merasakan apa-apa, cuman kayak ya udah pengen buru-buru keluar gang itu aja lah. Nah, udah kayak gitu, Masang situ udah ngerasa pusing juga nih di rumah lu, makanya udah kita balik. Pas lu udah notes kayak gitu, besokannya lu bercerita ya. Besokannya tuh Masang cerita ada yang ngikutin dari spion kelihatan. Anjing. Bener anjir. Udah ngomong belum sih sama lu? Belum ngomong. Nah, iya. baru inget banget gua. Anjing. Makanya kalau Yang- bisa kita jangan malam-malam sih. Soalnya gitu, mancingnya di Telaga Kusuma. Gila sih. Tapi itu salah satu Mas Nang nih yang udah merasakan. Lu sendiri pernah ada yang merasain nggak yang diikutin itu? Diikutin sih belum pernah sih, karena gue orangnya tipikal cuek sih. Dan lu bisa ngomong kayak gitu, ada yang pernah kayak gitu? Pernah. Siapa itu? Teman-teman gue banyak. Jadi tuh kalau teman-teman gue, Gue banyak. jadi kan Gue dulu, juga banyak. Ngapa dulu, lu? dulu Nggak tuh seneng? gini, dulu tuh rumah gue itu base camp lah ya kan, base camp Oke. para teman-teman gue yang Oh dari iyalah, SMP, iya, SMK iya. kan kalau cabut sekolah lari ke gue. Apa tuh? Base camp itu program Gue anjir. gak ngerti, gue gak Itu ngerti semua. program. Gue gak tahu ya kan. Udah tuh bagi base camp, tapi kalau pokoknya kalau udah jam-jam mau jam 10 nih udah, balik yuk gitu ya. Hmm. Males gue liat belakang nih gini, ntar aja jam 12 gue kata gitu. Hmm. Gue sengajain, tau ntar di grup ngechat, anjing pundak gue berat banget ya kan. Pundak gue berat banget. Kolesterol kali. Gue gak tahu anjing. Berat banget pundak gue, motor gue, aduh ada apa aja dah ceritanya kan di grup tuh. Grup WA. Tau
anjir mamang gua habis narik gua ini tahu gini habis ngeluarin gua, lu nongkrong di mana weh gitu, sampai ketempelan begini katanya. Tapi gua sih udah lah biarin, biar ngerasain, tapi nggak ada kapoknya temen gua anjing. Tapi memang kalau gue pribadi sih, kalau main-main ke rumah lu gitu yang kelar mancing nongkrong, ya biasa aja vibe-nya. Biasa. Kan? Di jalanannya. Enggak, maksudnya kan setelah tahu ini kan jadi kayak nggak biasa nih. Karena memang nggak tahu sepenuhnya kan. Karena waktu itu kita juga nggak sampai kayak dalam banget nanyanya, sekarang sampai dalam banget. Kok jadi gue mikir-mikir dah. Mungkin nanti gua kalau misalkan lu mau nge-shoot ke TK, gua bakal ngajak temen sih. Saya mau molek. Enggak sih, kilat aja. Mbak, dia harus jadi tumbal tuh. Soalnya tuh manusia sampai sekarang jadi tumbal gua mulu. Dia baik banget, mau pokoknya superhero tuh dia tuh. Lihat jemput gua lihat di sini gitu kan. Itu TK aktif, tapi kenapa nggak dinyalain lampunya ya? Oh gua nggak ngerti ceh. Sebenarnya tuh TK juga malam-malam tuh sebenarnya aktif. Bukan manusia aja yang belajar itu. Gua sering tuh, lu mungkin nanti pulang lihat deh, pasti tuh ayunan. Enggak. Ayunan sebelah kanan tuh selalu jalan. Iya lagi ada ayunan lagi. Selalu gitu terus, nggak tahu tuh sekarang. Gua nggak tahu kenapa ya kalau tempat-tempat mau serem mau enggak. Gua kalau ada ayunan, ogah nengok gua. Ada gitu. Pokoknya gua kalau setiap pulang kerja nih, gua kan orang penasaran pasti gua tontonin. Wah anjing goyang. Udah gua kecep aja di jalan. Gua ke puncak aja itu kalau ada ayunan nih. Jadi waktu itu gue nginep villa, kolam berenang ada ayunan. Nah kan gue sih nggak kenal dingin ya. Biasanya jam 2 suka berenang. Di villa ini dong gue takut karena lu ketika gini, nah itu di kiri kanan ayunan. Gue paling takut anjir sama ayunan. Ada lagi tuh TK ayunan. Banyak ceh. Senam jantung anjir. Hah? Senam jantung. Ale lu senam jantung berenang. Ini begini ya. Anjir. Ya udahlah, kapan kita bisa ke rumah lu lah. Bebas terus satu waktu aja, mungkin hari-hari libur gue sih mas ya. Iya, takutnya pada penasaran juga. Dan jangan cuma sekedar cerita doang juga ya kan. Gak mau denger cerita aja gitu. Gue pengen udah aja. Gak mau pengen terjun. Gak pengen udah aja. Gak mau terjun sebenarnya gue. Kenapa emang? Itu serem doang sih. Iya. Serem bukan belum tentu berani. Mendingan lawan orang 10 gua daripada begituan satu. Orangnya kayak gua semua gimana? Ya mundur. Masih mau hidup gua. Ya udahlah, kayak kita berhentikan saja ya. Boleh. Sampai di sini ceritanya. Nanti next ya, kalau misalkan lu ada yang kurang ceritain langsung di tempatnya. Boleh. Karena kita akan ngonten di rumah dia. Ngobrol tipis dulu di rumah dia, kita ya pokoknya seru deh nanti. Ya lihat aja di situ gue akan berani banget untuk tidak ikut. Yakin? Ya ini kerjaan gue, mau nggak mau gue. Ya kan kalau gue kan nggak pernah. Ya makanya kan disetanin paling takut gue cuy. Paling takut gue. Udah ayo kita bikin itu apa? Gue mikir tuh 1 tahun. Tahu nggak jadi, lupa ya. Gue mikir tuh gimana ya. Wah keadaan yang bikin gue jadi. Apa lo? Susah pak. Mager ya. Susah hidup gue jadi ayo berjalan. Udahlah ayolah gas lah. Asli. Tapi kalau dulu gue berani banget gue. Berani banget, nggak tahu kenapa gue. Faktor umur kayak ceh. Iya mungkin melemah ya keberanian gua. Nggak ngaruh. Berani mah emang udah basic ya. Pernah kita aja. Kenapa tuh? Kita lu nongkrong ya kan? Nongkrong. Bokap gue keluar kan? Sampai main gitar. Itu mah faktor nggak denger, cok. Bukan serem. Itu bukan tiba-tiba kita lagi nongkrong ada yang main gitar kedengeran, kagak. Emang suara kita kayaknya yang bokap lu denger tuh kita main gitar. Lagi asik-asik. Tapi asik bokap nyokap lu tuh. Asik ya. Kayaknya ntar tanya mak lu juga kali. Boleh. Ntar mak gue suruh dandan. Iya dandan terus rambutnya harus cepmek ya. Anjing itu virus dari mana anjing sampai sini? Goblok jangan sampai ya. Virusnya nggak boleh sampai sini. Kamu nanya virus dari mana? Anjing. Jember. Jauh dong. Jawa Tengah. Jawa Timur lah, Jember. Oke guys,
segitu aja cerita dari Double. Dan untuk lu pada yang memang kenal Double dan tinggal juga satu daerah sama Double, yang mungkin lu merasakan juga nih pengalaman yang kayak Double, lu bisa langsung ke Setanin, bisa kalian DM aja IG-nya atau email. Mungkin cerita tambahannya cuy. Iya, apa? Iya, buat cerita-cerita mau tambahan yang lebih atau yang sama kayak lu juga nggak apa-apa. Tuh kayak emang begini daerahnya gitu loh. Ya lu bisa langsung podcast juga lah ke sini lah. Boleh. Studio lah. Bisa langsung ke Bang Fahmi nih. Nanti tinggal Jonathan. Bang Jonathan dan Fahmi. Gitu-gitu. Ini sumpah serem banget ya. Serem banget. Jadi udahin aja, Bol. Gue udah semakin takut, gue udah kebawa banget nih. Mana studio bangsat banget sih anjing. Hawanya jelek banget. Apa ya? Semenjak ditutup tuh jendela, hawa jelek banget anjing. Jendela mana lagi lu? Bro, pakai ditutup lagi. Jadi udah enak ya kan dibuka. Oh, ini ditutup lagi nih, enak banget sama. Enggak kan itu peredam, Cok. Oh gitu. Yang tadi dangdut dorong kedengeran nanti. Bocor. Ada yang nyanyi, Cek. Agak emang depan studio kita tuh jam 8, jam 9 biasa konser tunggal. Bentaran doang tuh hilang ya. Ya pokoknya sampai diusir dia, cabut. Ya udah, sampai ketemu di rumah Double ya guys ya. Okay. Nanti kita akan syuting sana. Jadi see you next time. Thanks for watching. Thank you buat Double sudah mengirim cerita-cerita yang menarik. Ini menarik. Mungkin ntar ada lebih menarik lagi di sana. Ya, tunggu aja. Ya, lu ngarepin. Dah. See you.